Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semuanya baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Adik-adikku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian walaupun belajar online masih tetap semangat karena demi menggapai atau menempuh cita-cita kalian, karena kondisinya memang seperti ini. Baik, untuk pertemuan prakarya di kelas 9, kita akan belajar atau menyimak ya adik-adik, silahkan simak kerajinan fungsi hias ya. Baik, untuk materi pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan kerajinan dibuat untuk apa, kemudian perbedaan produk kerajinan fungsi hias dan kerajinan fungsi pakai, kemudian ada juga prinsip kerajinan ya, ada juga prinsip kerajinan fungsi hias mempunyai keunikan, bahan kerajinan fungsi hias, ada keterampilan tangan, kemudian ada juga unsur estetika atau unsur keindahan ya, estetik ya, kemudian ada unsur hiasan juga. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai tujuan kerajinan dibuat itu untuk apa? Yang pertama di sini ada kerajinan fungsi pakai, kemudian kerajinan fungsi hias. Nah, di sini ada salah satu contoh, ada gelas dan tatakannya istilahnya, ataupun cangkir. Cangkir yang dominan fungsi dipakai, dapat digunakan sebagai wadah air minum yang biasa kita memakai. Ini cangkir yang biasa kita pakai. Namun ini ada variasi seperti ini masih juga bisa dipakai cangkir dengan tambahan unsur ornamen ya, tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Nah, namun untuk kali ini kenapa disebut fungsi hias? Ini gelas bentuk seperti ini, ada gambar burungnya, kemudian tangannya seperti ini. Nah, ini dominannya cangkir ini yang syarat dengan unsur estetika atau unsur keindahannya saja, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Yang suka ada pajangan-pajangan di rumah itu tidak dipakai, hanya untuk hiasan, unsurnya sebagai keindahan saja. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada prinsip kerajinan fungsi hias. Mempunyai yang pertama ada keunikan bahan kerajinan fungsi hias, kemudian sebagai keterampilan tangan, ada juga sebagai unsur estetika, unsur keindahannya. Prinsip kerajinan fungsi hias itu mempunyai 4 fungsi, yaitu keunikan bahan kerajinan, sebagai kerajinan tangan, sebagai unsur estetika atau keindahan, dan sebagai unsur hiasan saja. Nah, selanjutnya ada keunikan bahan kerajinan. Di sini bahan kerajinan mempunyai keunikan yang terbuat dari bahan alam. Di sini ada contohnya tanah liat, dapat dilihat. Kemudian ini ada kerajinan yang terbuatnya dari bahannya dari kayu. Kemudian ada kerajinan yang bahannya dari serat batang pisang atau pelepah pisang. Ada yang kerajinan yang terbuat dari bambu seperti kerajinan suling, kerajinan tempat duduk, dan kerajinan hiasan yang lainnya. Kemudian ada yang terbuat rotan yang suka dibikin atau dibuat kursi, meja, dan yang lainnya. Ada kerajinan kulit dari kulit buaya atau kulit ular dan kulit yang lainnya, suka dibikin sebuah kerajinan. Ada yang terbuat dari logam emas, kemudian juga ada yang terbuat dari batu-batu indah ya. Lanjut, untuk mempersingkat waktu ya, karena di sini ada bagian kedua, ada bahan-bahan buatan. Nah, kerajinan yang terbuat dari bahan buatan itu seperti sabun ya. Ini bahan kerajinan yang dari bahan buatan. Sabun yang telah diolah kemudian dijadikan sebuah kerajinan, baik gambar patung, bunga, dan yang lainnya. Kemudian ada dari fiberglass atau resin, bahan dasarnya ini. Kemudian ada bahan dari gips,
ya atau gipsum, kemudian ada kerajinan yang berbahan baku dari lilin. Lanjut. Nah, kemudian ada bahan limbah organik, yaitu organik dari kulit jagung, ada jerami, kemudian kerang, ada sisik ikan yang dapat dijadikan variasi-variasi kerajinan. Nanti untuk kedepannya bakal ada penugasan khusus kerajinan yang terbuat dari kulit jagung, jerami, kerang, sisik ikan, baik dari kardus, kertas, dan tempurung kelapa juga nanti bakal ada kedepannya untuk penugasan adik-adik sebagai mencoba mempraktekkan di rumah, nanti hasilnya bisa difotokan atau dikirimkan. Lanjut ya, karena keterbatasan waktu, di sini ada bahan limbah anorganik ya. Anorganik yaitu bahan limbah yang dari buatan ya, dari bekas-bekas hasil olahan, kemudian ada karet ban, ada bekas styrofoam ya, hasil buangannya bisa dimanfaatkan kerajinan, ada kaleng-kaleng bekas, kemudian plastik, botol-botol aqua, botol-botol minuman yang lainnya itu bisa dijadikan sebuah kerajinan, baik itu dari kaca di sini atau logam besi ataupun baja, pecahan-pecahannya atau sisa-sisa olahannya bisa dijadikan sebuah kerajinan. Kemudian juga pecahan keramik juga bisa diolah sebuah kerajinan ya. Lanjut. Yang lainnya ada keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Ini bekas-bekas cangkang rokok atau kayu-kayu bekas potongan itu dapat dijadikan sebuah kerajinan rumah. Kemudian ada kayu-kayu yang dijadikan tas, kemudian ada kain yang diolah menjadi batik. Ini ya sebuah contoh-contoh kerajinan dari kota-kota lain, ciri khasnya. Kemudian ini ada kerajinan unsur estetika atau unsur keindahan ya. Ada anyaman yang bentuknya 3 dimensi seperti ini, anyaman yang terbuat dari lidi ya ataupun dari kayu. Kemudian ada tenunan 2 dimensi seperti ini, itu contoh-contohnya estetika. Nah, kemudian ada unsur hiasan, ragam struktur teknik ronce, manik-manik yang terbuat yang berasal dari Kalimantan. Kemudian ada ragam hias pada permukaan kain atau batik yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ragam hias pada permukaan dinding itu dari Papua. Kemudian ragam hias struktur di atas kayu atau ukiran Jepara, istilahnya yang terkenal ukiran Jepara dari Jawa Tengah ya. Nanti kalian sumber lainnya bisa kalian dapat melihat di Google ataupun di YouTube sebagai referensi tambahan. Kemudian Bapak di sini ada lembar kerja siswa. Silahkan yang tadi Bapak jelaskan kalian ulangi kembali untuk diamati gambar-gambar yang tadi. Kemudian kalian jelaskan. Yang kedua, dari pengamatan gambar-gambar tadi, coba kalian deskripsikan atau artikan atau jelaskan juga tujuan dibuatnya kerajinan itu untuk apa. Kemudian yang selanjutnya perbedaan dari fungsi pakai dan fungsi hias itu untuk apa. Nah, kemudian yang selanjutnya keunikan bahan kerajinan fungsi hias tolong dijelaskan. Kemudian keterampilan tangan itu contohnya apa-apa aja. Nah, kemudian unsur estetikanya contohnya berikan gambar atau contohnya seperti apa. Catatan di sini kalau sudah dikerjakan di kertas lembar atau di buku kalian, simpan terlebih dahulu, jangan dikirimkan, jangan difotokan. Nanti silahkan kalian tulis di buku, kemudian simpan. Nanti kalau ada tugas selanjutnya Bapak mau difotokan ataupun dikirimkan, nanti ada instruksi lagi atau ada penugasan lagi ya. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian ya, karena keterbatasan waktu supaya durasinya lebih kecil, karena untuk menghemat memori ya, Bapak kasihkan saja ini globalnya saja. Nanti referensi kalian bisa lihat di YouTube ataupun di referensi buku lain ya. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun keadaan seperti ini, demi kesuksesan kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan.